Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Ya, jumpa lagi dengan Bapak di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi limit fungsi aljabar. Ya, kali ini saya akan membahas limit tak hingga dari fungsi aljabar. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Limit tak hingganya seperti ini. Ya, sebelum kita mulai, ya marilah bersama-sama kita membaca bismillah. Semoga kita dimudahkan menerima materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut dengan materinya. Ya, limit fungsi aljabar. Limit tak hingga fungsi aljabar. Ya, diperhatikan bentuk limit berikut. Ya, ini bentuk limit dari tak hingga, limit tak hingga. Jadi ini bacanya adalah limit X mendekati tak hingga dari 1/X. Ya, ini berapa nilainya? Kita akan menentukan dulu dasarnya ini. Kita akan menentukan berapa nilai dari 1/X untuk X nya mendekati tak hingga. Ya, limit di atas memiliki arti. Ya, ini arti dari limit ini. Jika X-nya mendekati tak hingga, ya berapa nilai dari 1/X ini, berapa nilai dari 1/X ini. Jadi kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti berapa nilai dari 1/X. Ya, artinya kalau X-nya mendekati tak hingga ya besar sekali, berarti penyebutnya besar. Ya, diperhatikan nilai berikut. Saya berikan pencerahan masalah nilai seperti hingga ini. Ya, diperhatikan ini 1/2 itu nilainya 0,5, kemudian 1/5 nilainya 0,2, ya 1/10 0,1, 1/100 0,01. Ya, diperhatikan penyebutnya. Ya, makin besar penyebutnya maka nilainya makin kecil. Ya, seperbesar lagi. 1/1000 0,001, kemudian 1/10.000. Ya, jelasnya tinggal ditambahkan lagi nolnya. Ya, 1/1.000.000. Ya, berarti ini jelasnya 6 angka di belakang koma. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nolnya tidak ditahu berapa jumlahnya. Ini artinya dia mendekati, nilainya makin besar sekali, mendekati tak hingga. Ini juga nilainya makin kecil. Jadi jika penyebutnya makin besar, maka hasil baginya itu adalah atau nilainya makin kecil. Ya, sehingga diperoleh seperti ini. Ini 1/tak hingga jelasnya akan mendekati 0. Ya, dari uraian seperti ini. Ya, dari uraian ini diperoleh bahwa 1/tak hingga nilai yang besar sekali, jelasnya mendekati 0. Ya, tapi tidak sampai 0 tapi mendekati 0. Ya, sehingga diperoleh nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu sama dengan 0. Jadi ini kesimpulannya, limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu adalah 0. Jadi kalau ada 1/X, X yang mendekati tak hingga itu berarti sama dengan 0. Ya, kita lanjut dengan pembahasan soal-soal atau contoh soal. Ya, saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel Nur Alam Salim. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya agar kalian bisa mengupdate terus materi dari saya. Ya, kita lanjut dengan contoh soal yang pertama. Ya, tentukan nilai limit tak hingga berikut. Ya, ini ada contoh soal yang nomor 1. Ya, limit X mendekati tak hingga dari ini. Kemudian contoh 2. Contoh soal nomor 2, ya ini seperti ini. Ya, jadi di sini saya akan membahas yang pertama, yang soal yang nomor 1 dengan cara yang mendetail. Ya, yang cara panjangnya ya sesuai dengan prosedur yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 saya akan persingkat. Ya, cara mudah untuk menjawab limit tak hingga bentuk fungsi aljabar seperti ini. Jadi yang nomor 1 secara mendetail, yang nomor 2 dengan cara yang singkat. Ya, kita akan bahas satu persatu. Soal yang nomor 1
kita akan bahas secara mendetail. Ya, jika ada limit X mendekati tak hingga atau limit tak hingga, maka kita perhatikan penyebut dan pembilangnya. Penyebut dan pembilang kita perhatikan, yaitu variabel yang berpangkat tertinggi. Kita perhatikan variabel berpangkat tertinggi di sini adalah X pangkat 2, di bawah pun X pangkat 3, pangkat 2. Jika ada yang berpangkat 4, paling tinggi berpangkat 4, pokoknya kita lihat saja variabelnya berpangkat tertinggi, apakah di penyebut atau di pembilang. Apakah di pembilang atau di penyebut. Ya, caranya penyebut variabel pangkat tertinggi itu kita akan bagikan masing-masing di pembilang dan penyebut. Di sini karena X pangkat 2 yang tertinggi, berarti masing-masing kita bagi dengan X pangkat 2. Ya, seperti ini. Ya, masing-masing kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, X pangkat 2, jadi masing-masing kita bagi dengan X pangkat 2. Semua kita bagi dengan X pangkat 2 seperti ini. Semuanya kita bagi X pangkat 2, sehingga diperoleh ini X pangkat 2 per X pangkat 2, jadi tersisa 6 ini. Ya, ini uraiannya. Ini tersisa 6. Kemudian di sini X per X pangkat 2 tersisa 3 per X. Ini tetap 5 per X pangkat 2, ini 4X pangkat 2 per X pangkat 2 tersisa 4. Ini X per X pangkat 2 per X, ini tetap 7 per X pangkat 2. Ya, jika bentuknya seperti ini, ya langsung kita substitusi X nya mendekati tak hingga. Ya, jadi kita substitusi X nya mendekati tak hingga, artinya X nya kita ganti dengan tak hingga. Ya, jadi ini 3 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga pangkat 2. Ini 4 ditambah 1 per tak hingga dikurang 7 dibagi dengan tak hingga pangkat 2. Ya, jelasnya ini ya tadi limit dari ini, nilai dari ini 3 per tak hingga itu berarti 0. Ini di pangkat 2 kan lagi, jelasnya makin kecil. Ya, ini berarti 0 ya. Sehingga diperoleh hasilnya ini adalah 6 kurang ini 0, ini 0 juga, ini 0, ini juga 0. Sehingga diperoleh ya ini nilainya adalah, nilai dari ini adalah tinggal 6 per 4 atau 3 per 2. Ya, ini cara menjawab secara mendetail. Ya, caranya adalah kita lihat variabel berpangkat tertinggi, apakah di pembilang atau di penyebut. Ya, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2, yang soal nomor 2 saya akan berikan cara langsungnya, cara cepatnya. Di sini kita perhatikan di pembilang dan penyebut, pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 3, X pangkat 3. Sehingga kita tinggal perhatikan saja yang pangkat tertingginya, koefisiennya. Ya, terus kita perhatikan yang lainnya. Jadi kita perhatikan yang pangkat tertingginya di sini koefisiennya adalah 5, yang di bawah koefisiennya adalah 1. Sehingga limit tak hingganya ini bernilai 5 per 1. Ya, 5 per 1. Kalau salah diperhatikan ini jelasnya akan 0 jika dibagi dengan X pangkat 3. Ya, jadi cara cepatnya adalah tinggal kita perhatikan pangkat tertingginya. Kita lihat koefisiennya. Koefisiennya di sini adalah 5, di sini adalah 1. Berarti 5 per 1. Sehingga diperoleh nilai limit dari ini adalah 5. Ya, ini kalau limit tak hingga fungsi aljabar bentuk seperti ini ya cukup mudah. Ya, kita gunakan saja teknik yang kedua. Ya, jika ada soal seperti ini kita gunakan saja teknik yang kedua, ya cara mudah. Ya, kita lanjut dengan bentuk contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua ini tentukan nilai limit tak hingga berikut. Ya, ini limit tak hingga bentuk akar. Ya, bentuk akar. Ya, di sini saya berikan 3 bentuk soal yang berbeda. Ya, 3 bentuk soal yang berbeda. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang nomor 1, limit X menuju tak hingga dari ini X kurang 3 dikurang akar X pangkat 2 ditambah 3X kurang 5. Jika ada bentuk akar, ya, jika ada bentuk akar sama seperti limit sebelumnya, jika ada bentuk akar kita kalikan dengan sekawannya. Ya, kita kalikan dengan faktor sekawan. Ya, berarti ini juga kita kalikan dengan faktor sekawan.
Ya, faktor sekawannya di sini ini X kurang 3, di sini kurang, berarti sini tambah. Ya, kita kalikan dengan sekawannya, berarti ini X kurang 3 ditambah akar ini per X kurang 3 ditambah. Ini karena sini kurang, berarti kita kali dengan sekawannya. Ya, diperhatikan, perlu diperhatikan adalah yang kita lihat adalah yang di depan akar atau di belakang akar nantinya. Sini kurang, maka di sini kita kali sekawannya berarti tambah. Ya, kita lanjut. Setelah kita kalikan ini, ya ini X kurang 3 dikali X kurang 3, jelasnya X kurang 3 pangkat 2. Ya, ini X kurang 3 pangkat 2, kemudian sini akar kali akar. Ya, jelasnya hilang akarnya, ini min kali plus min. Ya, jadi hilang akarnya ini karena tidak ada di bawahnya, ya tinggal kita per saja, per dengan ini X kurang 3 ditambah akar ini. Ya, setelah itu kita uraikan ini X kurang 3 pangkat 2 kita uraikan. Ya, kita uraikan, ya kita peroleh ini berarti X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9. Ya, ini kita uraikan X kurang 3 pangkat 2 jadi seperti ini. Kemudian ini kita kali masuk minnya. Ini berarti min X, min kali plus min, kemudian min kali min plus. Ya, ini kita buka kurungnya jadi seperti ini. Ya, di sini bisa terlihat di sini ada X pangkat 2 kurang X pangkat 2. Ya, ini sini X pangkat 2 kurang X pangkat 2, ya jelasnya habis. Kemudian min 6 dikurang 3 jelas min 9. 9 ditambah 5 14. Ya, seperti ini. Ya, jika bentuknya seperti ini, ya kita gunakan teknik seperti yang soal sebelumnya. Ya, kita lihat, kita akan bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini jangan salah, di sini yang ada akar pangkat 2, ini berarti kalau akar pangkat 2 berarti sama saja dengan X. Ya, perlu diingat ini akar X pangkat 2 itu sama dengan X, berarti pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya ini adalah X. Karena akar X pangkat 2 itu sama saja nilainya dengan X. Berarti ini, ya jika dalam akar X pangkat 2 berarti jika di luar akar itu sama dengan X. Ya, jadi masing-masing kita bagi dengan X dengan catatan yang dalam akar itu X pangkat 2 karena nilainya sama ini. Ya, sehingga diperoleh ini kita masing-masing bagi. Ya, kita masing-masing bagi dengan X. Ya, saya berikan dulu cara mendetailnya. ini kita semuanya kita bagi dengan X, maka ini jelasnya 9X per X tinggal min 9, ini X per X 1. Ya, ini ingat, ini dalam akar itu X pangkat 2 itu sama dengan akar X, berarti sama pangkat tertinggi adalah X ini. Ya, sehingga diperoleh ini 9 ini tambah 14 per X, ini X per X 1. Ya, dan seterusnya. Ya, setelah kita substitusi, setelah itu bentuknya seperti ini. Ya, kita substitusilah X nya dengan nilai tak hingga. Ya, kita ganti X dengan tak hingga. Ya, seperti ini. Maka diperoleh jelasnya ini nilainya adalah 0, berarti min 9 ditambah 0. Kemudian 1 dikurang 0 tambah akar 1. Ini X pangkat 2 per X pangkat 2 itu adalah 1. Kemudian ini adalah 0, ini juga 0, berarti tersisalah akar 1. Ya, sehingga diperoleh nilainya adalah min 9, ini 1 ditambah akar 1 adalah 1, berarti hasil terakhirnya adalah min 9 per 2. Ya, ini contoh soal yang nomor 1 dengan cara yang mendetail, cara panjang. Ya, kita akan kerja contoh soal nomor 2 dan 3. Ya, saya persingkat. Ya, contoh soal nomor 2. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, perlu saya ingatkan, jika akarnya di depan ini tanpa kurung, maka kita usahakan dulu ini kita kurung ini. Ya, 2X tambah 5 kita jadikan kurung, kita kurung supaya pengalinya juga bisa ditahu. Ya, ini limit, ini bentuknya ini, maka kurang ini kita bentuk dalam bentuk kurung. Ya, kita kurung ini, jadilah bentuknya seperti ini. Ya, karena min kali min plus. Ya, kalau tanpa kurung berarti dia plus, kalau pakai kurung berarti dia min. Ya, seperti ini bentuk kurungnya. Ya, jika bentuknya seperti ini, ya kita kalikanlah dengan sekawannya. Ya, ingat kalau tadi
akarnya di belakang, sekarang akarnya di depan. Ya, kita kalikan dengan sekawannya, berarti sekawannya ini adalah akar, ini tambah. Ya, ini akar 4x pangkat 2 kurang 7x tambah 2 kurang jadi tambah karena sekawannya per, ya nilainya sama. Ya, setelah itu kita kalikan, ini akar kali akar hilang akarnya, kemudian 2x kurang 5 dikali 2x kurang 5 berarti 2x kurang 5 pangkat 2 min kali plus min. Ya ini tetap di bawah karena tidak ada penyebutnya, ya tetap tinggal masukkan saja di sini. Ya setelah itu kita uraikan ini 2x kurang 5 pangkat 2. Ya kita uraikan, ini berarti 4x pangkat 2 kurang 20x ditambah 25, ini penguraiannya. Ya setelah itu kita bisa lihat di sini 4x dengan 4x, ya 4x dengan 4x itu habis. Ya maka diperoleh nilainya, ya ini habis, ini tinggal ini min 7x dikurang min 20 berarti ini tambah, berarti min 7 ditambah 20 itu adalah 13x, 2 dikurang 25 min 23, ini tetap. Ya setelah itu masing-masing kita bagi dengan pangkat tertinggi itu adalah x, kalau dalam akar berarti x pangkat 2. Ya tinggal dihilangkan saja. Oh ini berarti ini hilang, ini 0, ini hilang, jadi tinggal akar 4, ini 0 semua. Ini jadi yang ada x yang di luar akar itu hilangkan saja x nya, yang lainnya jadi 0, ini 0, ini 0. Ini akar yang ada x pangkat 2 dalam akar, berarti itu saja di depannya diambil koefisiennya, berarti 4, yang lainnya 0. Berarti peroleh 13 per akar 4 ditambah 2. Ya seperti ini. Ya akar 4 itu adalah 2. Jadi diperoleh hasilnya adalah 13 per 4. Ya ini contoh pembahasan contoh soal yang kedua. Ya kita lanjut membahas contoh yang ketiga. Ya saya ingatkan sekali lagi, ya jangan lupa ya klik tombol subscribe kepada anakku, jangan sampai kalian lupa. Ya silakan diikhlaskan hatinya untuk mengklik tombol subscribe. Ya kita lanjut dengan membahas contoh soal nomor 3. Ya limit x menuju t hingga dari ini akar dengan akar, ya akar kurang akar, ya sama bentuknya seperti ini, maka kita kalikan dengan sekawannya. Ya sekawannya berarti ini saja berubah jadi tambah, ini jadi tambah. Ya hasil perkaliannya jelasnya akar kali akar jelas hilang akarnya, asalkan bilangannya sama di dalam, atau fungsinya sama. Ya kalau tidak sama ya tidak boleh dihilangkan. Ya ini berarti 9x pangkat 2 ditambah 5x, ini juga ini sama, berarti tinggal dihilangkan akarnya. Ini yang ini tetap dibawa per akar ini dan seterusnya. Maka di sini kita tinggal lihat ini 9x pangkat 2 dikurang 9x pangkat 2 jelasnya habis. Ya maka diperoleh nilainya ini 5 dikurang min 3, ini berarti tambah, berarti 5 ditambah 3 8x, ini kemudian min kali plus. Ya di sini tiada yang bilang konstan, jadi tinggal ini saja min 4. Jadi hasil di atas, penguraian di atas 8x dikurang 4, ini tetap. Ya dengan cara cepat, ya tinggal kita lihat koefisien atau variabel tertinggi, variabel pangkat tertinggi adalah x, yang dalam akar berarti x pangkat 2. Ya tinggal kita ambil koefisiennya. Koefisien di sini adalah 8. Ya, di sini adalah 8. Kemudian di sini akar 9. Ini akar 9. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 8 per 3 ditambah 3 sama dengan 8 per 6 sama dengan yang 4 per 3. Dari sini sebenarnya boleh dari sini 8 per akar 9 sama dengan ini. Tanpa menguraikan ini kalau sudah paham. Ini secara mendetail sekali ini. Ya demikian pembahasan soal limit t hingga fungsi aljabar dari saya. Ya semoga bermanfaat. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.